Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 6 abad setelah dimusnahkannya bangsa Madian, Jazirah Arab kembali memiliki peradaban besar. Peradaban tersebut lahir pada masa dinasti Saba di Arab Selatan. Di dalam hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Saba bukanlah nama sebuah negeri ataupun nama seorang perempuan, melainkan seorang laki-laki yang menurunkan 10 keturunan. 6 orang bermukim di Yaman dan 4 orang bermukim di Syam. Adapun yang bermukim di Syam adalah Lahem, Judzam, Ghassan, dan Amilah. Sedangkan yang bermukim di Yaman adalah Al-Azad, Al-Ash'ariyun, Himyar, Kindah, Mazid, dan Anmar. Saba merupakan gelar yang diberikan kepada Abdul Syam bin Yasjub bin Ya'rub bin Khatan. Saba secara harfiah berarti menempuh perjalanan. Dikisahkan Abdul Syam adalah orang yang pertama kali berkelana di Jazirah Arab. Semua keturunan Saba di kemudian hari dikenal sebagai pendiri semua kerajaan yang pernah berdiri di Jazirah Arab, baik di belahan utara maupun selatan. Dalam berbagai literatur sejarah, dinasti Saba dikisahkan dipimpin oleh seorang perempuan, menurut mayoritas pendapat, bernama Balkis. Balkis adalah keturunan keenam dari Saba yang memiliki berbagai kelengkapan negara, termasuk memiliki istana megah. Pada awal masa kepemimpinan Balkis, agama resmi dinasti Saba adalah penyembah matahari, sedangkan pemerintahannya menerapkan sistem demokrasi. Dinasti Saba memiliki kekuatan dan keterampilan di bidang militer yang cukup besar dan ditopang oleh kemakmuran secara ekonomi. Mengenai kisah Saba tercantum dalam Quran surah An-Naml ayat ke-22 sampai ke-33. Pada masa periode kepemimpinan Balkis bersamaan dengan masa kenabian Sulaiman alaihi salatu wassalam, penguasa dinasti Saba mendapatkan surat dakwah dari Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sebagai respon dakwah tersebut, Ratu Balkis mengambil langkah diplomatik dengan cara mengutus duta disertai berbagai hadiah. Ketika langkah ini mengalami kegagalan, maka Balkis beserta rombongan mengadakan kunjungan kenegaraan ke kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang pada akhirnya setelah mengakui kezalimannya selama itu, Ratu Balkis mendeklarasikan keislaman di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Mengenai keislaman Ratu Balkis tercantum dalam Quran surah An-Naml ayat ke-33 sampai ke-44. Dengan semangat baru, Ratu Balkis mampu membangun kerajaannya maju begitu pesat. Menurut beberapa pendapat, Ratu Balkis merupakan pembangun atau setidaknya mampu membangun ulang bendungan Ma'rib menjadi lebih besar lagi, sehingga hasil pertanian dan perkebunan pun meningkat. Dengan ketersediaan bendungan Ma'rib yang selalu mengairi lahan pertanian dan perkebunan setiap waktu, sehingga menjadikan kerajaannya sebagai model ideal dari sebuah negeri. Seiring dengan kemajuannya, maka berdirilah banyak kota di sekitar wilayah kekuasaan dinasti Saba. Bahkan menurut salah satu versi, dalam rute perjalanan antara Arab Selatan dengan Arab Utara terdapat sekitar 4.700 kota saling sambung menyambung. Sahabat rahimakumullah, bagaimana kelanjutan dari kisah negeri Saba? Simak video selanjutnya di Wangsit Pasundan Menjemput Berkah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.